Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ina sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Akuntansi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sonia Satika, saya sebagai moderator. Saya Febri Hanziani. Saya Yuni Pramarita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep laba. Mungkin materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Febri. Kepada Febri, disilakan. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu ada karakteristik utama laba. Yang pertama, bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi, laba itu atau keuntungan adalah informasi penting bagi stakeholder untuk menilai kinerja dan pembuatan keputusan investasi atau kredit. Dan yang kedua, masuk ke slide pertama. Di sini ada manfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi, laba atau keuntungan adalah informasi penting bagi stakeholder untuk menilai kinerja dan pembuatan keputusan investasi atau kredit. Lalu yang kedua ada relevan dan reliable. Informasi laba ini harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dipercaya kebenarannya. Lalu yang ketiga ada komparabilitas. Laba harus dapat dibandingkan antara periode waktu atau antar perusahaan. Lalu selanjutnya dipengaruhi estimasi dan metode akuntansi. Nah, ini bisa dikatakan nilai laba dapat bervariasi tergantung pada perkiraan akuntansi, misalnya umur aset dan metode yang dipilih. Metode yang dipilih itu bisa seperti metode depresiasi. Selanjutnya ada mengukur kinerja periode tertentu, yaitu laba dihitung berdasarkan basis akrual, artinya pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Pengakuan laba. Pengakuan Baik, slide selanjutnya ada pengakuan laba. Di sini ada pengakuan pendapatan berdasarkan IFRS 15. Dapat dijelaskan, pendapatan diakui sesuai dengan standar internasional IFRS 15, yaitu ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan atau platform obligasi pada pelanggan. Selanjutnya ada pengakuan beban. Di sini beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Seperti prinsip penandingan atau matching. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada komponen penyusunan laba, yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini jumlah penerimaan kotor dari aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini biaya langsung yang terkait dengan barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Lalu yang ketiga ada beban operasional. Biaya yang timbul dari aktivitas operasional sehari-hari, misalnya gaji, sewa, dan utilitas. Kemudian yang keempat di sini ada pendapatan atau beban lain. Bisa dijelaskan ini termasuk pos-pos pendapatan atau beban di luar aktivitas operasional utama tadi. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan atas laba yang diperoleh. Yang akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya yaitu materi mengenai pengukuran laba. Pengukuran laba sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama basis akuntansi atau accrual basis, yang kedua estimasi akuntansi, yang ketiga metode akuntansi, dan yang terakhir adalah nilai wajar. Baik, yang pertama itu ada basis akuntansi atau accrual basis, yaitu pengukuran laba menggunakan basis accrual atau pendapatan dan beban diakui saat terjadi. Lalu yang kedua, estimasi akuntansi, yaitu penggunaan perkiraan dalam menghitung pos-pos akuntansi, misalnya estimasi piutang, tak tertagih. Lalu yang ketiga ada metode akuntansi, yaitu pilihan metode yang digunakan perusahaan, misalnya FIFO atau first in first out atau LIFO untuk persediaan. Lalu ada metode garis lurus atau saldo menurun untuk depresiasi. Lalu yang keempat ada nilai wajar atau fair value, yaitu pengukuran aset atau liabilitas berdasarkan harga yang akan diterima atau dibayar
dalam transaksi teratur antar pelaku pasar. Income smoothing adalah tindakan manajemen untuk meratakan laba dari satu periode ke periode lainnya agar tidak terlalu fluktuatif meskipun tanpa mengubah total laba jangka panjang. Nah, tujuan income smoothing sendiri, yang pertama, memberi kesan stabilitas kinerja kepada investor atau kreditur. Yang kedua, mengurangi persepsi risiko karena laba yang stabil dianggap lebih aman. Yang ketiga, mencapai target laba tertentu, misalnya untuk bonus manajemen. Lalu yang keempat, memenuhi kovenant perjanjian utang. Dan yang terakhir, mengurangi volatilitas harga saham. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yunika. Kepada Yunika, saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu income smoothing yang masih diperbolehkan atau legal dan etis. Di sini ada dua. Yang pertama, menggunakan kebijakan akuntansi yang diizinkan, yang dimana pemilihan metode akuntansi, misalnya metode depresiasi yang sah dan diizinkan oleh standar. Terus yang kedua ada praktik operasional yang wajar, bukan manipulasi atau real smoothing dan artificial counting smoothing. Ini adalah real smoothing yang melibatkan penyesuaian waktu transaksi operasional yang masih sah, misalnya menunda pengeluaran marketing, yang berbeda dengan artificial smoothing yang memanipulasi angka akuntansi. Kemudian selanjutnya ada income smoothing yang tidak diperbolehkan atau ilegal dan tidak etis. Yang pertama ada memanipulasi estimasi secara tidak wajar. Ini sengaja membuat estimasi yang jauh dari rasional untuk mengubah angka laba. Terus yang kedua ada mempercepat atau menunda pencatatan pendapatan secara tidak sah. Mengakui pendapatan lebih cepat atau lambat dari seharusnya. Ini melanggar IFRS 15. Terus yang ketiga ada big bet accounting, yang dimana strategi mengakui semua kerugian di satu periode buruk. Biasanya ketika manajemen baru masuk untuk membersihkan catatan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik di periode mendatang. Terus yang terakhir ada menunda transaksi secara tidak ekonomis, yang dimana tindakan operasional yang sebenarnya merugikan perusahaan hanya demi meratakan laba. Terus yang terakhir ada batas aman income smoothing. Di sini ada batas aman income smoothing masih aman jika menggunakan metode akuntansi yang sah, estimasi masih rasional dan dapat dijustifikasi, tidak mengubah substansi ekonomi transaksi, tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan, tidak merugikan operasi bisnis, dan pengungkapan tetap lengkap. Terus ada income smoothing menjadi pelanggaran jika tujuannya untuk manipulasi atau menutupi kinerja buruk, terus mengubah waktu pengakuan pendapatan atau beban tanpa dasar ekonomis, terus melibatkan estimasi yang tidak wajar, menyesatkan stakeholder, dan melanggar IFRS atau PSAK. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.